Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ya, situasi di mana tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu akan sangat tidak mengenakan buat kita. Apalagi kita ada di dalam situasi itu. Nah, lalu bagaimana yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita berada dalam situasi seperti itu? Mari kita buka Alkitab kita, Habakuk pasalnya yang ketiga. Saya akan baca ayat 17, 18, dan 19. Habakuk pasal 3, ayat 17, 18, 19. Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitabnya, saya akan baca ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sudah temukan semua? Amin. Ya, saya baca ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bisa bilang amin? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, maka Habakuk dia memberitahukan kepada saudara dan saya. Habakuk menulis adalah menulis situasi yang sangat-sangat tidak enak, saudara. Situasi yang sangat-sangat membuat saudara dan saya tidak nyaman. Situasi yang membuat saudara dan saya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. Tapi Habakuk juga memberikan solusi yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi dia juga memberikan solusi-solusi yang terbaik. Amin. Dia selalu memberikan jalan keluar. Gak ada masalah yang berat yang tidak ada jalan keluarnya kalau di dalam Tuhan. Karena 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13 katakan, ya, dia tidak akan membiarkan kita melakukannya. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu, tapi dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tinggal bagaimana kita masih mau berserah sama Tuhan atau tidak? Kita masih mau angkat tangan kita kepada Allah yang hidup atau tidak? Firman Tuhan katakan di ayat ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini situasi yang gak enak, saudara. Di mana apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi andalan kita, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Habakuk bilang dia punya pohon ara tapi tidak berbunga. Dia punya pohon anggur tapi tidak berbuah. Punya pohon zaitun tapi hasilnya mengecewakan. Punya ladang yang besar, punya ladang yang banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kambing domba pun itu terhalang dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Gak enak, saudara. Bukankah kalau kita menanam pohon atau lain sebagainya, kita menginginkan hasil dari pohon itu? Amin. Ketika kita menanam pohon ara, minimal kita menikmati hasilnya, yaitu bunganya. Ketika kita menanam pohon anggur, maka kita menginginkan pohon anggur ini menghasilkan buah, dan ketika kita makan buahnya manis. Demikian juga dengan pohon zaitun, mengecewakan. Ya, kita punya ladang yang besar, punya ladang yang banyak, tapi nol. Ya, bukannya untung, tapi buntung.
Tidak ada yang menghasilkan sama sekali. Kita punya kambing domba, berharap satu saat ketika kita mau menikmati dagingnya, kita tinggal ambil, kita tinggal potong, tapi semuanya terhalau dari kurungan. Kita punya lembu sapi juga sama, mereka tidak ada semua dalam kandang. Kita dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Kita ada dalam situasi yang sangat-sangat sukar. Ya, tapi kita lihat apa yang membuat saudara dan saya kita kuat dalam kesukaran. Apa yang membuat saudara tetap tersenyum padahal tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apa yang selalu membuat saudara dan saya tetap tegar berdiri sekalipun sekeliling kita sangat-sangat tidak mengenakan? Habakuk memberikan solusi yang terbaik. Firman Tuhan yang saudara dan saya dengar sore hari ini memberikan solusi yang terbaik. Yang pertama, kita harus tetap bersorak-sorak. Amin. Ayat 18 bagian A. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini yang menjadi perbedaan ya antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini yang menjadi perbedaan antara saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kok bisa? Situasi sedang suka, situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Tapi kok kita justru tetap bersorak-sorak. Kok justru kita tetap bersuka cita. Kalau dalam terjemahan Inggris memakai kata rejoice. Yet I will rejoice in the Lord. Aku akan bersuka cita kepada Allah. Makanya kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang percaya, kenapa orang-orang Kristen itu hidupnya diberkati oleh Tuhan, sekalipun situasinya sangat-sangat tidak mengenakan. Karena saudara dan saya, kita tetap memilih bersuka cita kepada Tuhan. Kita tetap memilih bersuka cita, kita tetap memilih bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Iya kan? Sebetulnya kan ketika kita menghadapi ayat yang ke-17, menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan, sebetulnya kan saudara dan saya itu punya kesempatan untuk mengeluh. Saudara dan saya itu punya waktu yang banyak untuk kita bersungut-sungut. Betul atau benar? Benar kan? Tapi kita tidak seperti itu, saudara. Habakuk dia bilang, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Allah. Kenapa kita bersorak-sorak? Karena Allah yang saudara dan saya sembah tidak pernah meninggalkan kita. Situasi apapun. Kalau kita manusia seringkali kita lupa akan Tuhan. Kita manusia seringkali kita lupa akan kebaikan Allah. Ketika kita hidup diberkati, ketika kita banyak uang, seringkali kita mulai lupa Tuhan. Kita mulai lupa jam-jam ibadah. Kita mulai lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi ketika keadaan kita terpuruk, kita mulai ingat Tuhan. Oh iya, saya punya Tuhan yang hidup. Ya. Bukankah itu sama dengan anak bungsu? Ketika dia minta sebagian dari warisan kepada bapaknya bagi dan dia pergi dengan uang yang banyak. Apakah dia ingat rumah? Tidak sama sekali. Apakah dia ingat bapaknya di rumah seperti apa? Enggak. Apakah dia ingat kakaknya? Enggak, saudara. Yang dia ingat adalah bagaimana saya menghabiskan uang ini, bagaimana saya akan berpesta pora dengan teman-teman saya. Tapi ketika semuanya habis, uang habis, teman pun otomatis tidak ada, ya, baru dia ingat, oh iya, saya punya bapak di rumah. Oh iya, kakak saya masih ada di rumah. Oh iya, karyawan bapak saya aja yang segitu banyak bisa makan. Masa saya anaknya terlantar? Seringkali manusia itu seperti itu, saudara. Tetapi sore hari ini,
Ketika kita sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat sukar, kita menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak enak. Seperti dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Ketika semuanya itu zonk, kita harus tetap memilih bersorak-sorak. Amin. Aku akan memilih rejoice, bersukacita. Ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada kekuatan yang saudara dan saya miliki ketika kita memilih untuk bersukacita. Amin. Amin. Ada saudara. Ketika saudara dan saya memilih untuk bersukacita, ada kekuatan yang besar, ada kekuatan yang dahsyat ketika kita milih itu. Karena begini saudara, ketika kita ada dalam situasi di ayat yang ke-17, ketika semuanya zonk, lalu kita memilih untuk kita terpuruk, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Tidak akan, saudara. Anggap aja kita sedang berdiri di tengah-tengah. Lalu di depan kita ini adalah usaha kita, pohon ara. Lalu di sebelah kiri kita ini pohon anggur, sebelah kanan kita ini pohon zaitun, di belakang kita itu ladang-ladang, dan di sekeliling kita itu kambing domba dan lembu sapi. Ketika kita ingin menikmati pohon ara yang bunganya ternyata kosong, nggak menghasilkan. Ketika kita mau ambil pohon anggur, buah anggur, tidak ada. Ya, ketika kita lihat pohon zaitun juga hasilnya mengecewakan. Dan ketika kita melihat sekeliling kita, nggak ada yang kita bisa andalkan. Lalu kita milih, ya sudahlah kalau begitu, sudah tidak ada harapan lagi. Maka saudara tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang terbaik. Saudara tidak akan pernah menemukan titik terang dari setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Tapi ketika kita memilih untuk bersukacita, ketika kita memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, saya jamin firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah berhutang. Yang setuju bilang amin. Dia akan selalu kasih jalan keluar yang terbaik. Dia akan selalu kasih solusi-solusi yang terbaik. Karena masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah ketika kita tidak menemukan solusi. Masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah ketika kita tidak menemukan jawaban itu. Amin. Iya dong. Ketika kita tidak bisa menemukan kunci jawaban, ketika saudara dan saya tidak mampu menemukan jawaban dari masalah yang saudara dan saya hadapi, itulah masalah terbesar dalam hidup kita. Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang sangat besar dari setiap apapun juga, termasuk dari ayat yang ke-17 ini. Jadi ketika kita memilih bersorak-sorak, ketika kita memilih bersukacita, saya jamin di depan kita akan ada jalan keluar, di depan kita akan ada solusi, di depan kita akan ada jawaban yang terbaik yang Allah siapkan buat saudara dan saya. Ya. Kok bisa? Bisa. Saudara lihat. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi di situasinya lagi nggak enak, lihat kiri kanan semuanya mengecewakan, semuanya tidak menghasilkan, tapi justru kita bersorak-sorak. Itu nilai plusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Tapi coba, istrinya Ayub dia bilang, Ayub, Pak, kutukilah Allahmu dan matilah kita. Justru di saat Ayub, justru di saat hidupnya terpuruk, istri Ayub dia lebih memilih kutukilah Allahnya dan mati. Itu orang yang gak punya solusi, saudara. Orang yang gak dekat sama Tuhan, orang yang gak punya Tuhan, itu solusi terbaiknya. Tapi Ayub dengan tegas dia bilang, perempuan gila, apakah kita hanya mau yang baiknya saja dari Allah?
Kenapa? Ayub punya iman yang kuat kepada Bapa di surga. Ayub punya iman yang kokoh kepada Allah. Istrinya tidak. Sekalipun kalau dalam perjalanan hidupnya, ya istrinya Ayub ini tetap mendampingi Ayub. Kalau dalam sejarah, ya itu istrinya Ayub lah yang menemani Ayub sampai akhirnya Tuhan pulihkan kembali Ayub. Dan Ayub mempunyai anak-anak yang mempunyai 10 orang anak lagi, dan 3 anak perempuannya itu adalah anak-anak yang tercantik. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub. Nah itu yang menemani adalah istrinya yang tadi, yang bilang udahlah kutukilah Allahmu, kita mati. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, maka dia tidak akan pernah punya pilihan yang seperti itu, saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang kenal dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah punya solusi yang tidak berkenan kepada Allah. Habakuk, dia bilang, namun aku akan, I will rejoice. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ini pilihan, saudara. Ini pilihan yang saudara dan saya harus ambil. Ketika kita ada dalam posisi yang ayat yang ke-17. Ini posisi yang gak enak, saudara. Saya jamin kalau kita ada dalam posisi ini, kalau Tuhan izinkan posisi ini menimpa kita, kan ini gak enak posisinya, saudara. Saudara punya usaha semua, punya usaha banyak, tapi usahanya nol, nggak menghasilkan apa-apa. Lalu buat apa kita usaha kalau hasilnya nol semua? Kan seperti itu. Nggak mungkin saudara tanam pohon anggur, saudara tidak ingin menikmati hasilnya, nggak mungkin. Ketika saudara tanam pohon anggur, saudara pasti menginginkan buah dari anggur itu. Saudara punya kambing, domba, punya lembu, sapi, punya ladang, semuanya pasti saudara ingin menikmati hasilnya. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi ini? Kenapa kita tetap kuat? Karena kita tetap bersuka cita di dalam Allah. Yang kedua, ayat 1 bagian B. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, ya, ini memakai kata bahagia. Dan aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kan gak masuk akal, saudara. Orang situasinya gak enak kok bahagia. Bahagia itu ketika kita diberkati. Bahagia itu ketika kita menerima berkat. Betul apa benar? Kok di situasi begini kok bahagia? Gimana ceritanya? Tapi memang ini nilai plusnya saudara dan saya. Ini nilai plusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, menghadapi hal-hal seperti ini, kita tetap bahagia. Aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Jadi ada pelajaran yang luar biasa yang menarik juga dari ayat ini, saudara. Ternyata bukan situasi yang membuat kita bahagia atau tidak, tetapi karena kita hidup, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, karena kita punya Allah yang sudah menyelamatkan kita. Inilah alasan kita tetap kuat ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi kesukaran. Aku bahagia karena Allah yang menyelamatkan aku. Wih, nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Dan kita lihat ini 2 tahun yang lalu ketika pandemi itu datang. Siapa sih yang bisa tersenyum ketika pandemi? Saudara dan saya yang masih tetap tersenyum. Bukan mengejek, bukan menghina, tapi karena kita punya Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Iya, saudara. Pandemi itu semua kena. Pandemi itu semua merasakan. Mau pendeta, mau gembala, mau hamba Tuhan, mau jemaat, semuanya kena. Tapi
tapi kita tetap bahagia. Ya, situasinya nggak enak kok bahagia. Ya ampun. Tapi memang inilah kita. Inilah ciri khasnya kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa kita tetap kuat sekalipun menghadapi kesukaran? Inilah saudara dan saya yang tetap berdiri tegak, berdiri teguh. Padahal situasinya tidak mengenakan. Aku merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya kan? Karena kalau kita tidak memilih untuk bahagia, seperti poin yang pertama tadi, kalau kita tetap milih terpuruk, saudara nggak akan bisa bangkit. Apalagi sudah terpuruk, lalu saudara mulai menyalahkan si A, si B, si C. Gara-gara si A, kenapa saat saya lagi terpuruk nggak ada orang yang memberikan semangat? Kenapa waktu saya terpuruk tidak ada orang-orang yang peduli? Padahal Yesus peduli. Tapi kita lupa akan hal itu. Kenapa? Karena kita memilih terpuruk. Tapi ketika kita memilih bahagia, ketika kita memilih sukacita, maka situasi yang tidak mengenakan itu justru akan membuat kita tetap berjalan di tengah ketidakpastian itu. Justru membuat saudara dan saya tetap berjalan dalam kesukaran itu. Iya kan? Memang ini menjadi nilai plusnya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kita tetap bersukacita, kita tetap berlian-lian di dalam Allah. Yang ketiga, ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit, di bukit-bukitku. Yang ketiga, apa yang membuat kita kuat dalam kesukaran? Pengharapan kita hanya pada Tuhan saja. Pengharapanku hanya Yesus saja yang bangkit atas Golgota. Bisa bilang amin. Pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Situasi yang tidak mengenakan di ayat ke-17 itu, maka saudara dan saya pilihannya, saudara mau berharap kepada Tuhan atau saudara mau berharap kepada setan. Kan dua pengharapan itu. Kalau kita pengharapan kita kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar, itu sudah pasti saudara. Alkitab saudara bisa baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara bisa lihat mulai dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama sampai para rasul yang hidup di dalam zaman anugerah Perjanjian Baru. Mereka semua menghadapi masalah dan semuanya ada solusinya. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan yang kokoh, mereka punya kekuatan yang kuat ketika mereka berharap kepada Allah saja. Bahkan Perjanjian Baru katakan pengharapan itu seperti saung, seperti jangkar dari sebuah kapal yang dibuang, ya, sampai kepada dasar laut, lalu dia menancapkannya, dan kapal sebesar apapun. Saudara, sampai detik ini saya tidak pernah melihat jangkar lebih besar daripada kapal. Iya kan? Jangkar itu sepersekiannya dari sebuah kapal. Tetapi kapal itu dia tidak akan pindah tempat. Kapal itu akan tetap ada di situ kalau jangkar itu sudah turun ke dasar laut dan menancap di batu karang. Coba saudara perhatikan. Kapal sebesar apapun, jangkarnya tidak lebih besar dari kapal itu. Tetapi ketika kapal itu mulai bersandar, atau ketika kapal itu ada di tengah laut, dan dia sudah mulai buang jangkarnya sampai ke dasar laut, dan jangkar itu mulai menancap, ya, di batu karang, kapal itu akan tetap diam di situ, saudara. Paling dia cuma geser berapa senti aja. Tapi coba jangkar itu diangkat, maka kapal itu akan terombang-ambing
kapal itu mungkin akan dihempaskan ke sana ke sini. Pengharapan saudara dan saya itu hanya pada Yesus saja. Ya. Kalau kapal yang besar aja dia sanggup bertahan karena jangkar yang kecil. Tapi saudara dan saya, kita yang kecil, kita punya jangkar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang gak akan pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan pengharapan di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara-saudara rasakan itu semua. Amin. Saudara sering ngalamin itu. Amin. Apakah Yesus pernah mengecewakan kita? Tidak. Apakah Yesus pernah tidak menepati janjinya? Tidak pernah. Yesus selalu menepati janjinya. Makanya tetap berharap kepada Yesus. Kita nggak tahu bulan depan itu akan seperti apa. Kita nggak tahu tahun depan itu seperti apa. Kita nggak tahu tahun politik 2024 itu akan terjadi apa. Tetapi yang saya tahu, kita tetap berharap kepada Yesus saja. Itu udah pasti. Dia akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dia akan memberikan pengharapan yang kuat dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagi.